Dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang pendengar. Bincang spesial kali ini seru banget karena kita akan bahas gimana sih caranya membangun brand kosmetik yang kuat banget di tengah kompetisi yang ada. Banyak banget kita tahu ya brand-brand kosmetik yang ada di Indonesia saat ini. Dan sepertinya pasar bisnis kosmetik dan juga skincare di Indonesia ini kayaknya sedang bertumbuh dengan pesat. Nah, untuk tahu itu nanti saya Widya Pradipta bersama dengan Mbak Vera Oktavianti, yaitu brand expert dan juga founder dari Beauty Biz. Kita akan ngobrol bareng tentang itu. Kita akan ngulik-ngulik gimana sih peluang ini gitu ya. Saya ajak Anda pendengar untuk gabung di WhatsApp di 0818621013 yang ingin memberikan pertanyaan dan juga mungkin juga punya keresahan tentang ini. Oke, nanti kita akan bahas ya. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kita. Tulis aja di kolom komentarnya Instagram kita di @starjogjafm. Kita sapa dulu Mbak Vera. Halo, selamat siang Mbak Vera. Halo, selamat siang semuanya. Oke, Mbak Thanks Vera for nih. having me. Sama-sama Mbak Vera, ya ampun, cerah banget ya Mbak Vera ya hari ini ya. Ya, seperti suasana hati kita ya. Semua cerah di sini ya. Cerah banget, senang banget kalau ketemu yang cerah-cerah kayak gini nih Widya nih. Mbak Vera ini dari atau foundernya Beauty Biz ya Mbak Vera ya. Kita nanti juga akan bahas apa sih itu Beauty Biz gitu ya kan. Yang pasti juga penasaran banget nih pendengar Star FM tentunya. Ya, Beauty Biz nih Mbak Vera, ini tuh sebenarnya gerakan apa sih, atau ini sebuah company atau apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Vera dan kawan-kawan nih? Iya, Beauty Biz adalah brand development company ya, yang saat ini kita membantu para entrepreneurs yang ingin merintis brand kosmetik sendiri dengan 360 derajat strategic branding dan product innovation. Jadi misi kita ini adalah untuk mengempower local brand untuk bisa stand out, karena seperti yang Mbak tadi bilang kan kompetisinya makin ketat, marketnya juga besar, growth-nya juga oke gitu, dan juga masyarakat Indonesia juga sekarang semakin welcome dengan brand lokal kita gitu. Jadi kalau nanti semakin banyak brand lokal keren di Indonesia, berarti kan baliknya ke siapa? Ke kita sendiri ya, ke negara Indonesia. Betul. Gitu. Jadi makin banyak orang pakai, kemudian juga brand lokal makin bertumbuh, makin banyak penyerap tenaga kerja kan, semakin besar. Nah, itu yang kita ingin capai untuk saat ini. Keren banget ya. Nanti jadi bisa juga ya untuk Anda pendengar Star FM yang mungkin juga punya brand, nanti bisa dibantu oleh Mbak Vera nih, ya Iya, kan? siap. Nah, misi mengempower lokal brand ini Mbak, apa aja yang akhirnya dilakukan untuk para kliennya nih? Iya, jadi sebenarnya banyak banget yang kita lakukan karena saya tuh sering banget ketemu dengan banyak orang yang sebenarnya punya ide bagus, mau bikin sesuatu, tapi mulainya tuh bingung dari mana gitu kan. Yang pertama itu develop produknya itu bagaimana, step by stepnya sampai bikin produk yang bagus. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah bagaimana cara develop brandnya. Karena kalau produk aja itu nggak cukup kan. Karena hampir semua sudah ada solusinya. Dari head to toe sudah ada semuanya kan, produknya udah banyak banget. Jadi dua hal ini yang akhirnya saya membangun Beauty Biz ini bersama teman-teman juga. Kita memberikan pendampingan. Jadi untuk saya sendiri, saya akan memberikan pendampingan kepada para founder untuk membangun brandnya gitu. Jadi brand strategi fundamental, marketing strategi, dan sampai strategi launchingnya gimana sih yang efektif gitu. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki program workshop The Beauty Brand Accelerator. Ini 1-2 hari untuk founder yang punya tim. Jadi pengen 1 hari beres gimana caranya, terus besok eksekusi gitu. Itu adalah workshop The Beauty Brand Accelerator. Terus yang ketiga adalah kita juga memprovide brand identity design dan packaging. Jadi 3 hal ini sih yang kita provide ke teman-teman semuanya gitu. Yes, ini perlu banget ya, apalagi untuk yang lagi mengarah ke situ nih, lagi memulai ya kan, memulai bisnis ini ya. Terus yang jadi pertanyaan biasanya adalah siapa saja yang udah pernah jadi kliennya Beauty Biz nih Mbak Vera? Iya, Beauty Biz ini kan sebenarnya saya dirikan di awal 2020 ya. Jadi tapi sebenarnya saya sudah banyak sharing di YouTube Vera Oktavianti. Mungkin teman-teman bisa langsung meluncur dan bisa subscribe. Oke, siap. Habis ini ya. Langsung. Habis ini ya, setelah jam 2 ya. Jadi dengerin saya dulu di sini gitu kan. Nah, abis itu di 2020 ya, saya mendirikan Beauty Biz.
Kemudian hingga saat ini kita sudah memiliki lebih dari 80 klien. Semuanya lokal tentu aja, karena kita memang mendedikasikan diri untuk klien, untuk brand lokal gitu. Nah, salah satu brand yang boleh saya sebut, karena kita pada saat kerjasama dengan klien tuh kita sign non-disclosure agreement ya, karena ini sifatnya strategik. Tapi ada salah satu brand yang boleh kita sebut di sini seperti Bara Formen. Jadi Bara Formen ini adalah produk perawatan untuk pria yang aktif banget, yang dia tuh sibuk banget seperti para pria di sini ya, dia sibuk banget, yang pengen produk yang simple dan efektif gitu loh. Itulah kenapa develop produk ini juga lumayan ada banyak beberapa hal yang kita lewatin untuk uji dan memastikan bahwa produk ini berkualitas dan para pria ini nyaman pakainya, sehingga mereka bisa mengoptimalkan potensi dirinya untuk kerja apapun atau untuk beraktivitas apapun gitu. Dan sudah launching beberapa waktu yang lalu, dan saat ini juga karena responnya bagus banget dari para pria-pria ini, akhirnya founder juga memutuskan untuk mendevelop produk-produk baru lainnya sesuai dengan request dari para konsumen ini gitu. Jadi sangat seru banget sih, terutama untuk para pria ya, ternyata udah pada aware dengan perawatan kulitnya gitu. Itu salah satu. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa meluncur ke website veraokta.com. Jadi memang melalui proses yang cukup lama ya, Mbak Vera bisa dibilang gitu ya, mendevelop produknya dulu, meyakinkan bahwa produknya ini oke nih, baru bisa dipasarkan, diluncurkan gitu ya. Ini pasti juga melalui tahapan-tahapan yang lumayan gitu ya Mbak Vera ya. Gimana nih Mbak cerita tentang itu prosesnya? Iya, prosesnya. Nah, ini nih salah satu hal yang biasanya saya akan share di awal untuk klien yang beneran mau bikin ini. Saya akan share di awal bahwa prosesnya itu cukup membutuhkan kesabaran gitu. Apalagi kalau teman-teman yang belum punya pabrik sendiri ya, pasti kan akan kerjasama dengan namanya pabrik maklun gitu kan. Jadi pertama itu butuh riset dulu dari sisi foundernya. Riset, namanya bikin produk itu kan kasih solusi gitu. Misalnya Mbak Widya punya masalah apa, founder punya ide apa untuk produknya, lalu dia akan merumuskan solusi dalam bentuk ingredient itu apa aja kan. Setelah udah tahu produknya ini, kemudian ingredientnya untuk apa aja, baru dia akan riset lagi pakai formula apa ya gitu kan. Nah, setelah pakai formula apa, baru dia bikin prototype dulu gitu. Kemudian setelah biasanya beberapa kali Mbak, nggak mungkin bikin sampel itu selesai itu enggak. Betul. Pasti melewati beberapa fase. Baru setelah jadi prototype pun juga masih diuji lagi. Uji stability, clinical test. Misalnya kalau Mbak Widya mau ngeklaim produknya 7 hari mencerahkan kulit gitu, atau 30 itu harus ada clinical testnya. Nah, ini yang proses-proses ini yang founder tuh harus sadar di awal gitu. Jadi bikin produk tuh nggak hari ini mau besok jadi gitu, enggak gitu, karena ada proses saintifik yang dilewatin gitu. Itu untuk produknya, belum untuk develop brandnya gitu kan. Ini yang menarik ya. Jadi memang butuh effort juga ya. Di situ effort, waktu juga ya. Yang namanya juga proses, pasti juga kita nggak tahu ya. Dalam masa prosesnya itu akan seperti apa nanti uji klinisnya dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian dengan klien yang lumayan banyak banget tadi ya Mbak Vera sebutin, ada kurang lebih 80-an tadi ya yang sudah pernah ya. Nah, ini tantangan mendampingi klien tuh gimana Mbak? Mungkin kan pasti juga punya banyak cara pandang yang berbeda, terus juga kemauan klien kayak gitu-gitu Mbak. Ya itu emang dari klien tuh seru banget sih. Saya ketemu dengan beberapa klien yang seru-seru gitu. Cuma kebanyakan memang mindset di awal itu biasanya kita harus benerin dulu gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk bikin brand kosmetik tuh sebenarnya itu peduli sama orang gitu. Karena kan kita mau bikin orang itu merasa lebih happy, merasa kulitnya lebih baik dari produk yang kita tawarkan. Jadi fokusnya ke konsumen. Jadi ini bukan bisnis yang menjanjikan kaya cepat, profit langsung cepat gitu ya Mbak gitu. Ya? Kaya raya terus kemudian foto di Lambo gitu kan ya. Tapi itu butuh proses dan juga mental yang pertama gitu. Tapi so far sih untuk para founder ini, kalau udah datang ke beauty biz, biasanya mentalnya tuh udah siap tempur gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk saya untuk memotivasi, karena sebenarnya orang tuh nggak butuh motivasi mungkin ya, karena mereka udah punya sendiri ya. Jadi makanya di awal tuh ya saya sudah akan share petanya seperti apa, peta brand war di dunia beauty itu seperti apa
Jadi mereka bisa memutuskan mereka akan mulai dari mana dulu nih kemampuannya gitu. Oke, berarti memang bukan motivasi, lebih tepatnya adalah strategi. Strategi. Kan? Strategi itu yang akan disampaikan oleh Mbak Vera dan kawan-kawan melalui Beauty Biz ini nanti kepada para klien gitu. Karena kita kadang suka karena kepengennya cepet, kadang suka salah langkah ya Mbak ya. Jadi kadang strategi yang harusnya ini ternyata udah ujung-ujungnya ke Z misalnya gitu. Harus melalui tahapan A B C D. Langsung ke Z kayak gitu kan juga jadi masalah ya kan ya. Nah terus ini nih yang menarik nih, ada pengalaman Mbak Vera nggak sih yang bisa ditularkan kepada para produsen atau itu tadi founder yang ingin berkembang nih bisnis kosmetik atau skincare-nya nih Mbak Vera? Nah sebenarnya ini kan yang kita harus perhatikan tuh ada dua ya. Jadi ada brand strateginya dan juga yang kedua adalah produknya. Jadi saat ini teman-teman produk bagus aja itu nggak cukup. Karena yang lain banyak yang lebih bagus gitu kan. Ini dia ya. Enggak, saya bercanda ya. Ntar langsung ini mundur. Enggak lah, itu tadi yang pertama baliknya mental ya. Enggak, maksud saya banyak produk yang sejenis gitu. Jadi di luar sana kita tahu ada ribuan produk izin edar BPOM yang keluar gitu. Artinya banyak di produk yang sama gitu di market. Lalu bagaimana caranya membuat produk kita bisa stand out gitu kan. Nah jadi teman-teman mesti risetnya tuh yang pertama sih kuat nih. Jadi tapi nggak terlalu harus kayak produk kayak perusahaan multinasional company ya yang pakai budget yang banyak banget. Enggak, itu bisa dilakukan dengan riset kualitatif. Terus yang kedua, pahami konsumennya. Kalau teman-teman sudah klik dengan konsumennya, udah tahu banget apa yang mereka mau dari sisi emosi, dari sisi impian gitu, itu pasti teman-teman mau mengkomunikasikan apa aja tuh merasuk ya istilahnya ya. Merasuk di benak dan hati mereka gitu. Oke, keren banget ya. Tapi memang bener sih sekarang ini kalau misalnya trennya misalnya ingredientnya lagi ini semua bisa bareng, bisa kayaknya seragam gitu Mbak Vera. Jadi kadang juga bingung ini mana yang oke. Nah ini jadi tantangan juga untuk para founder ya. Akhirnya nanti brand strateginya kayak gimana, pemasarannya akan seperti apa. Nah tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang yang itu. Nah kalau potensi pasar beauty dan juga personal care di Indonesia ini seperti apa kalau menurut pandangan Mbak Vera sejauh ini? Oke, saya 14 tahun di brand management ya. Oke. Dan mostly di multinational company ini ya. Iya. Indonesia tuh adalah salah satu negara yang yang telah menjadi kontributor terbesar untuk global gitu ya. Salah satu ya Indonesia. Artinya mereka yang di luar aja melihat market di Indonesia tuh sangat besar dan growth-nya juga bagus ya kan, 6% rata-rata sampai di 4 tahun ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan. Dan banyaknya orang yang sudah paham tentang skincare, tentang gimana caranya pakai make up karena teknologi digital dan juga influencer KL dan banyak banget itu kan. Jadi tuh gede banget. Nah, artinya apa? Terutama di skincare ya. Skincare itu selama manusia ada, itu kita akan tetap butuh. Dari baru lahir sampai kita nanti menua, istilah itu geriatri ya, itu akan selalu butuh skincare. Artinya selama manusia masih ada di muka bumi, itu tuh masih butuh gitu. Jadi marketnya ini akan terus tumbuh. Nah tantangannya itu tadi balik lagi kan, gimana ya kita masuk ke situ ya? Ini kan udah red ocean banget gitu. Ya mau nggak mau teman-teman, sekali lagi jangan hanya fokus di produknya aja, tapi fokusnya bagaimana cara dipilih dengan brand strategi tadi. Bagaimana sih? Jadi gini, kalau misalnya Mbak Widya mau pilih produk brightening ya, kan tujuannya kan pasti pengen lebih cerah gitu. Betul. Kan. Itu dari sisi fungsi, everybody does, ya kan? Yes. Semua produk juga ya begitu klaimnya gitu kan. Terus gimana ya caranya ya biar orang kan juga sama ngeklaim, apalagi misalnya ada yang ngeklaim 30 hari, apalagi 7 hari gitu kan ya. Bahkan kemarin kita melakukan market research di Korea juga, ada yang ngeklaim 3 hari anti aging gitu kan. Itu kan keren banget. Langsung jadi kelihatan muda. Langsung kelihatan muda gitu kan. Jadi nggak cukup hanya produk aja, tapi gimana caranya kita dipilih oleh si target konsumen kita. Nah kalau di Beauty Biz sendiri dan kami sendiri di brand itu biasa menerapkan niching and humanizing brand. Gitu. Niching itu dari kata niche ya. Jadi
pilih target market yang lebih spesifik tapi besar gitu. Jadi nggak menghajar ke semua orang, karena kan semua orang butuh cerah gitu, tapi yang mana nih orangnya gitu. Jadi harus lebih spesifik lagi. Apakah orang yang seperti Vera yang punya lifestyle sendiri, apakah orang yang seperti Mbak Widya gitu kan, atau seperti Mas Gema. Jadi tuh perlu di niche gitu, perlu dicari target market yang lebih spesifik. Terus yang kedua, humanizing brand. Itu maksudnya buat brand teman-teman tuh semanusia mungkin. Apa nih maksudnya? Jadi buat brand teman-teman tuh punya karakter, punya jiwa, punya value yang ada yang diperjuangkan gitu. Jadi seolah-olah tuh brand ini kayak orang gitu. Itulah kenapa pada saat teman-teman nanti belajar di Beauty Biz, terutama di workshop, itu pasti saya akan minta, seandainya misalnya Widya Beauty, seandainya Widya Beauty ini adalah seseorang, dia tuh siapa sih? Okay. Gitu, misalnya artis siapa gitu. Nah itu kan otomatis dia akan punya value, punya ketahuan nih dia nilai-nilai diperjuangkan. Misalnya Mas Nicholas Saputra gitu kan, itu kan kelihatan banget tuh yang suka dengan alam gitu kan, membela kesejahteraan hewan gitu-gitu kan. Nah itu kan value yang dibawa tuh gitu. Jadi kan seandainya brand Mbak itu adalah seseorang, itu dia itu siapa. Nah dari situ nanti brand itu akan bicara seperti orang gitu kan. Nah dari orang-orang yang mengadore Mas Nicholas Saputra, semoga denger ya. Mas Niko, hai. Yang mengadore atau punya karakter yang sama, atau punya nilai-nilai yang sama yang diperjuangkan oleh Mas Niko, dia akan relate. Kalau udah relate kan otomatis brand Mbak Widya dan Mas Niko lagi sih. Misalnya Mbak Widya mau bikin brand produk apapun lagi, nanti mereka lah yang akan pilih karena udah suka gitu kan, udah engage gitu. Jadi saat ini jangan hanya fungsi tapi emosi. Oke, menarik nih, memainkan emosi dari calon customer, istilahnya gitu ya, calon penggunanya nih. Oke. Jadi gak cuma produk, tetapi juga harus brand identitinya tadi jelas juga ya, Mbak Vera. Cuma supaya tahu bahwa nanti ini target marketnya siapa nih. Iya. Nah ini sepertinya ini juga jadi keresahan juga buat para founder-founder nih. Target market itu kan sepertinya sesuatu hal yang kayaknya tuh simple, tapi sebenarnya susah juga loh menentukan target market nih, Mbak Vera. Gimana ya gitu. Nah itu ini biasanya yang tantangan buat teman-teman pemula ini, biasanya nggak sabaran kan, langsung pengen bikin produk aja. Kan? Tapi saya menyarankan banget duduk dulu, analisa dulu, riset dulu. Saya sering banget share di YouTube juga cara riset market di lapangan ya. Lapangan maksudnya di mall atau di convenience store, atau selebihnya lagi juga bisa di online kayak gitu. Lihat orang-orang ini, karena market itu kan sebenarnya market tuh gini loh. Kalau misalnya kita ngomong market beauty and personal care itu 100 triliun ya, itu berarti nilai produk yang beredar, yang jumlah transaksi itu nilainya 100T gitu. Ini kan orang-orang yang beli kan. Ini kan orang-orang yang beli. Misalnya ada orang, misalnya untuk female ada orang yang suka olahraga, atau misalnya ada orang yang senangnya tuh kantoran dan orangnya tuh suka itu mau dipuji, tampil cantik terus, dia tuh super higienis kayak gitu, ini karakter ya. Terus ada lagi orang-orang yang suka yang sifatnya tuh caregiver gitu, yang suka memberi. Terus apalagi, jadi target market ini sebenarnya adalah persona manusia yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, yang tapi itu banyak. Misalnya contoh orang kayak Mbak Widya itu kan biasanya kalau dibikin customer personanya itu kan bionya gitu kan, hobi, interest, tuh ngikutin siapa sih decision maker yang mempengaruhi dia untuk mendesain sesuatu tuh siapa aja. Nah, orang seperti Mbak Widya itu kan pasti banyak banget. Iya. Betul. Ya kan? Jadi orang-orang yang similar dengan Mbak Widya kan pasti banyak ya. Nah itulah marketnya gitu. Oh oke, saya mau menyasar orang seperti Mbak Widya gitu, yang pekerjaannya selalu di dalam gitu ya, atau mungkin saya nggak tahu atau apalagi hobinya gitu kan. Terus kemudian passion, interestnya tuh apa. Terus memandang sebuah kecantikan tuh seperti apa sih gitu. Apakah harus yang putih gitu? Apakah seperti apa? Nah itu adalah target. Nah pada saat si brand tahu bahwa target gue itu adalah Mbak Widya. Aku tahu nih orang kayak Mbak Widya itu banyak banget di Indonesia, mungkin dapatlah gue 1 juta orang gitu kan. Ya dong, bisa dari 1 juta ke 260 juta pasti ada dong ya.
Nah, saya udah tahu targetnya itu Mbak Widya, maka saya akan memposisikan brand saya untuk saya langsung ngejar Mbak Widya terus. Itu namanya positioning. Positioning tuh maksudnya memposisikan diri, memposisikan brand kita di benaknya Mbak Widya, agar Mbak Widya mikir bahwa brand saya tuh beda dibandingkan dengan yang lain. Itulah positioning gitu. Dan itu once misalnya saya mau bikin produk baru, Mbak pasti akan beli. Atau misalnya ada orang lain bikin produk yang kayak punyanya yang punya saya tadi, misalnya lebih murah, itu belum tentu mereka akan beli gitu. Jadi untungnya nanti kalau misalnya teman-teman memikirkan ini ya dari brand strategy dan brand positioning, itu nanti udah nggak ada lagi tuh namanya perang-perang harga, itu udah nggak ada lagi. Karena si konsumen itu udah engage gitu. Yes, cari engagement itu tadi ya. Ini PR besar nih. Ini mirip banget kayak orang pacaran loh. Kalau branding jadi kalau brand itu kan namanya persepsi, janji gitu kan. Kalau brand itu, kalau saya mau pakai punyanya Widya Beauty, saya merasa apa ya gitu kan. Itulah brand gitu. Itulah persepsi gitu. Terus aktivitas atau proses untuk membentuk persepsi itu, itulah branding. Nah, branding itu apa aja sih yang dilakukan? Banyak banget. Itulah yang kita sebut 360 derajat tadi ya. Ada online, offline, kemudian di mana si target konsumen itu berada. Jadi kayak orang pacaran. Kalau saya mau dapetin CD ya, saya harus tahu dong Mas ini lewat mana ya pulangnya ya. Atau kalau pulang tuh dia naik apa ya? Misalnya saya suka banget sama Mas Niko. Mas Niko lagi. Oke, misalnya saya suka banget sama Mas Niko. Terus saya mau kasih hadiah nih ulang tahunnya gitu kan. Saya kasih helm. Saya kasih dengan pede banget bakal saya diterima gitu kan. Ternyata dia nggak punya motor, Jin. Dia salah dong gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Jadi branding tuh kayak kita tuh pendekatan ke pacar kita, ke suami kita sampai dapetin dia. Itulah branding. Oke, analogi yang paling gampang diterima ya Mbak Vera ya. Menganalogikan bahwa branding itu adalah mendapatkan hati dari pujaan kita lah gitu istilahnya. Benar banget ya. Oke deh. Terus ini apakah masih punya peluang yang cukup besar untuk para pemain-pemain baru nih Mbak Vera? Masih banget, masih. Tapi itu tadi teman-teman sekarang agak lebih kerja keras dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi sekarang lebih harus mau melakukan riset dulu. Harus mau melakukan riset. Ini saya tahu deh. Kita itu maunya cepet dagang kan. Mau cepet dapet duit, mau cepet launch gitu kan. Tapi daripada nanti bingung kan, mendingan daripada tadi Mbak kan bilang kan kalau misalnya salah, mundurnya agak jauh gitu, dan juga banyak banget kerugian yang kita bisa alamin gitu kan. Tapi kalau di awal kita udah jelas banget riset dan juga brand strateginya, kalaupun nanti ada kendala kita udah tahu karena udah ada roadmapnya. Ibaratnya gini. Roadmap tuh ibaratnya gini, saya kasih Mbak peta dari Jogja ke Jakarta, nanti lewat sini ya, terus nanti kalau ketemu ini yang dilakukan, terus kalau ketemu ini sebaiknya jangan dilakukan gitu kan. Terus kesananya naik apa? Nah tergantung dari foundernya. Saya maunya naik motor, saya maunya naik mobil atau naik pesawat, tapi kan yang penting udah tahu petanya ke sana gitu. Jadi kalau brand strategi itu sebenarnya kayak roadmap, kayak Bible, kayak apalagi kayak kompas. Pada saat bisnis itu berjalan gitu, saya tahu saya mau ke Jakarta, saya lewat sini, dan inilah yang aku lakukan. Aku akan bawa apa, bekal apa gitu, bungkus apa. Seperti itu. Oke. Masih terbuka lebar nih untuk pemain baru yang ingin bisnis di kosmetik maupun skincare gitu ya Mbak Vera ya. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat dulu ketika tadi Mbak Vera nyebutin riset dulu. Kayaknya kalau udah ngomongin riset tuh kayak aduh ini bakalan lama nih kayak gitu ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, supaya betul. Memang develop produknya oke, terus akhirnya nanti juga ke develop ke brand strategiknya tadi ya Mbak Vera ya. Oke. Seru banget nih obrolan kita ya, tapi kita harus jeda dulu. Jadi untuk Anda yang juga mungkin punya banyak pertanyaan nih, berangan-angannya banyak banget, boleh banget ya kirimkan pertanyaan di WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar di Instagram kita @starjogjafm. Kita akan segera balik lagi. 101,3 Star FM, Inspiring Sound.
Sahabat setia miliknya Andin, Widya sengaja putarkan karena ini lagu favoritnya Mbak Vera ya. Terima kasih. Dan pastinya Mbak Vera juga akan menjadi sahabat setianya para klien-klien yang nanti akan datang ke Mbak Vera nih, dan juga ke Beauty Biz ya, tentu aja. Obrolannya menarik ya karena tiba-tiba udah setengah jam ya Mbak Vera ya. Iya, cepat banget ya. Cepat banget karena memang menarik banget tema kita hari ini nih pendengar, untuk Anda yang mungkin baru aja gabung ya. Kita bareng sama Mbak Vera, ini foundernya Beauty Biz yang hari ini kita ngobrolin tentang gimana sih cara membangun brand kosmetik yang kuat di tengah banyaknya brand-brand gitu ya, di tengah kompetisi nih. Nah, Mbak Vera selanjutnya nih, tadi kan sudah banyak tuh dijelasin ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang paling dicari dari produk beauty lokal nih yang sekarang ini sudah banyak bermunculan nih Mbak Vera? Ini menarik banget sih. Sebenarnya saya mau jelasin dulu bahwa di kosmetik ya di Indonesia itu kalau menurut BPOM itu dari hair to toe gitu ya. Dari hair to toe itu jadi ada hair care, kemudian skin care, make up, terus nail care gitu. Jadi dari atas sampai bawah. Nah sebenarnya untuk market di Indonesia sendiri juga yang besar itu ya dua itu, jadi make up dan skincare. Nah skincare itu utamanya adalah face care gitu. Face care itu kalau diruntutin lagi yang paling banyak ya kemarin itu emang serum sih. Jadi serum tuh banyak banget. Jadi baik untuk yang brand-brand untuk yang fokus memang untuk general unisex ya, misalnya untuk perempuan dan laki-laki, dan laki-laki pun juga udah mulai bikin serum gitu kan. Jadi seru banget. Nah karena Indonesia itu sekarang ini kiblatnya itu kan ke Korean ya, jadi makanya produk-produknya itu banyak terinspirasi dari Korea Selatan gitu. Nah dan salah satu produk yang masih banyak dicari memang serumnya yang brightening tentu aja dong. Siapa sih yang nggak mau cakep kayak Lee Min Ho, cakep kayak siapa gitu ya. Jadi karena aspirasinya ke sana, maka teman-teman ini juga berlomba-lomba untuk bikin produk yang kiblatnya ke sana juga. Karena memang masyarakat Indonesia juga sedang gila banget gitu ya dengan artis dan aktor K-drama, K-pop dan segala macamnya. Jadi apapun yang mereka pakai fandomnya juga pakai gitu. Jadi untuk saat ini sebenarnya kalau ditanya produk yang paling dicari masih face care ya. Tapi face care itu saya jelasin lagi bahwa nggak cuma serum aja. Jadi mulai dari cleanser, moisturizer, kemudian sun protection dan exfoliator. Nah ini rangkaian yang penting banget untuk dapetin hasil yang optimal gitu. Jadi nggak bisa pakai serum doang, nggak bisa gitu. Jadi memang menarik ya. Kalau dulu kiblatnya adalah Paris misalnya ya, atau Eropa lah ya. Terus sekarang kiblatnya ke Asia gitu ya, ke Korea Selatan. Memang K-wave ini luar biasa ya dampaknya ya ke kita ya. Dan sekarang produk import tertinggi yang masuk ke Indonesia juga masih Korea Selatan kan. Oke. baru China, baru US, baru France. Gila, I see. Luar biasa ini ya Korea nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di Instagram ya Mbak Vera ya. Star Jogja FM, terima kasih untuk @dwi703. Ini aku cari yang paling menarik aja nih. Nah ini nih, pemberian nama atau label atas brand kosmetik yang dibangun itu seperti apa? Karena memang kalau kita ngasih nama itu kan doa ya istilahnya. Kalau kita ngasih nama ke anak aja nih doa, apalagi brand gitu ya. Pengennya namanya yang oke, yang eye catching, gampang omongin gitu ya. Apa sih Mbak yang harus diperhatikan nih pemilihan nama nih? Sebenarnya hampir sama sih. Pemberian nama ke brand itu hampir sama dengan pemberian nama ke anak. Karena kan brand itu kan our baby juga. Dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain gitu. Nah untuk pemberian nama itu juga pasti seperti halnya orang tua, nama apa ya yang kira-kira yang terbaik buat anak kita di masa depan gitu kan. Saya nggak tahu, saya belum punya sih. Cuman kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk pemberian nama brand itu banyak ada beberapa proses yang dilalui gitu. Yang pertama tadi target marketnya itu siapa. Terus yang kedua brand purpose. Nah ini mungkin teman-teman sering dengar kali ya. Jadi tujuan membuat brand ini tuh apa sih sebenarnya? Jangan bilang uang ya. Tapi di luar masalah uang itu brand purpose-nya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi itu dulu. Terus kemudian value-nya nih. Tadi kita udah bahas banyak banget value ya. Value yang mau dibawa itu apa sih, yang mau diperjuangkan, yang akan mereka lihat, yang akan konsumen lihat tuh apa gitu. Misalnya apakah sustainability, eco-friendly, apakah education, ataukah child education, ataukah self-esteem, atau kedaerahan gitu ya. Misalnya di Jogja tuh
tumbuhan atau apa sih yang khas banget Jogja gitu, misalnya atau fair trade gitu. Jadi kalau orang pakai itu merasa ikut melestarikan lingkungan. Nah, itu adalah value gitu. Nah, baru abis itu personanya. Jadi karakter si brand itu mau seperti apa sih? Apakah anggun? Ya kan tadi kita balik lagi ya di humanizing brand ya. Apakah dia itu anggun? Apakah dia itu orang ayu asli Indonesia misalnya? Kalau gambaran brandnya itu seperti ini, otomatis kan udah kelihatan nih namanya mau ke arah mana gitu kan? Mau ke arah Indonesia atau mau ke arah Jawa Sanskerta gitu kan? Atau mau ke arah daerah yang lain? Atau nanti ada mix ke bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi tergantung dari personality si brand ini juga. Nah, balik lagi pada saat saya sebutin nama ini nanti, kira-kira konsumen itu langsung bisa bayangin nggak ya? Gitu. Karena kan harus cepet gitu kan, harus singkat dan memorable gitu. Jadi kalau nama itu kayak gitu, jadi jangan terlalu complicated dan jangan pakai jargon yang sekarang ada, karena mungkin in the future jargon itu udah basi gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari awal dulu nih, nggak. Jadi kalau misalnya sekarang ini langsung mikir random nama ini itu nggak akan selesai. Trust me, 3 bulan pasti masih galau, cocok gak ya, cocok gak ya. Udah dipilih 3, nanti galau lagi. Yang ini kayaknya seru deh, lucu deh. Jadi nanti sesuaikan dulu dengan personality-nya juga, value, kemudian juga brand purpose-nya juga, terus target konsumennya ini gitu. Baru teman-teman tentukan, oke, kayaknya aku mau ke arah yang ke Indonesia banget deh. Karena kan aku ini kan, wah, kayak gitu biasanya kalau founder kan punya idealisme tersendiri. Gitu. Itu PR-nya ya. PR-nya ya Mbak Dwi ya. Terus juga ini menyambung tadi pertanyaan Mbak Dwi, ini ada @Rianda Putra 81. Mending brand itu diberi nama yang Indonesia, lokal, atau pakai yang rada-rada berbau bule gitu Mbak Vera? Nah, ini berarti udah menjawab yang tadi sebenarnya ya. Sebenarnya udah ya. Jadi tinggal nanti teman-teman bahkan juga ada teman-teman tuh yang pakai nama itu nama Indonesia tapi di bawahnya tuh huruf Korea. Nah, itu kan pasti udah jelas banget kan itu untuk siapa kan gitu. Jadi tadi balik lagi, step-step itu dilalui dulu baru memutuskan saya mau bikin nama brand yang ini. Sebaiknya teman-teman memang kadang-kadang kita tuh kalau nggak ngapa-ngapain jadi ada ide kan. Tipsnya itu bawa deh handphone itu note gitu atau coret atau note buku kecil gitu. Setiap ada nama tulis gitu. Kalau bisa tuh bisa sampai 50 nama. Nama itu bisa nama 1, nama 2 di mix gitu. Terus nanti pilih, harus ada timeline ya. Saya harus ngikutin ini nih, teman-teman ada timeline. Jadi misalnya 1 bulan saya harus dapat nama misalnya kayak gitu. Nah, dari 50 di shortlist jadi 10, shortlist lagi jadi 3, terus nanti dicek di HKI ada nggak nama kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, jangan coba-coba. Kalau ada, jangan coba-coba. Kalau belum ada, cepetan desain logonya, terus daftarin etiketnya untuk mengamankan si brand ini, nama brand ini gitu tipsnya. Jadi memang proses untuk ke HKI ini juga penting ya, supaya bisa aman, nggak dicuri ke founder-founder lainnya atau kompetitor lainnya ini ya. Nah, ini juga pertanyaan yang seru nih, @Roro_Carry ya. Apakah promo lewat influencer itu bisa dijamin mengangkat brand kita? It depends. Bisa mengangkat dan bisa menghancurkan. Nah, ini pemilihan influencer berarti ya Mbak, yang penting ya. Jadi pemilihan influencer dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu banget nih. Kalau teman-teman sudah punya Bible tadi, udah tahu target konsumennya siapa, itu pasti udah tahu orang ini, misalnya target konsumen saya dan Mbak Widya. Mbak Widya itu yang bisa mempengaruhi dia itu adalah influencer si ABC, artis ABC. Maka saya akan memilih influencer yang diikuti oleh si target konsumen saya. Once saya kerjasama dengan dia dan bikin campaign yang bagus misalnya ya, itu pasti akan memperbesar brandnya kan. Tapi kalau misalnya ternyata si influencer itu dibenci banget sama target konsumen kita, ya itu akan mendowngrade gitu ya. Atau at least karena nggak relevan, jadi orang jadi kok aneh sih Widya Beauty kok kayak gini gitu kan. Jadi pemilihan itu yang pertama teman-teman harus relevan ya. Harus relevan dulu. No matter how spend your money, kalau misalnya nggak relevan itu malah jadi bumerang gitu. Jadi pilih dulu yang relevan.
Terus yang kira-kira kalau diasosiasikan dengan brand teman-teman tuh bisa memperkuat ya, bisa memperkuat, bukan jadi malah ada efek negatifnya gitu. Kalau misalnya di jalan, oh ini udah bener Mbak, udah relevan, udah bagus banget, tiba-tiba dia kena kasus gitu misalnya ya. Ya itu ada namanya resiko gitu. Itu ada nanti di PR manajemen itu bisa mengatasi itu. Manajemen resiko. Manajemen resiko. Nah, panjang lagi nih ceritanya. Panjang lagi. Wah, seru banget nih ya kalau ngobrol itu nanti. Oke, jadi memang pemilihan yang relevan itu tadi kuncinya ya. Relevan kira-kira ini sesuai nggak dengan tadi tujuannya yang produk ini buat gitu. Oke, lanjut kita ke @dewiratri_nugraha. Promosi sebaiknya tiap bulan atau pakai momentum tertentu nih. Nah, ini juga seru nih. Seru ini yang sering kelupaan sama teman-teman founder. Karena founder itu biasanya kalau bikin produk tuh dia sibuk sendiri dengan product development di pabrik. Dia lupa itu dengan namanya strategi branding, strategi marketing, dan nanti sales funnelnya harus kemana ya. Jadi begitu produknya jadi, so what we have to do gitu kan. Nah itu kalau aktivitas itu masuk dalam aktivitas marketing. Jadi teman-teman itu pada saat sebelum produknya tuh launch harus disiapkan namanya marketing plan kan. Nah, salah satu hal yang jadi tools yang powerful banget buat teman-teman itu adalah marketing calendar. Jadi buat plan atau aktivitas marketing selama 1 tahun ke depan tuh mau ngapain aja. Dan kalau baru launch sebaiknya tuh selalu ada gitu. Jangan cuma 3 bulan aja tuh habis itu bulan keempat cuma post-post aja di Instagram selesai gitu. Jadi harus ada marketing activity di awal, teman-teman udah planning 1 tahun ke depan mau ngapain aja, plus hari-hari besar yang relevan dengan si target konsumen itu. Apa sih? Apakah ada hari BTS gitu misalnya? Mungkin ketika mungkin ya misalnya BTS hari ulang tahun membernya misalnya gitu ya Mbak Vera ya. Jadi hari-hari besar itu penting. Nah, itu boleh teman-teman boleh masukkan. Itu harus dimasukkan sih menurut saya hari-hari besar nasional gitu ya. Karena semua euforianya ke sana. Tapi jangan lupa bahwa brand sendiri juga harus punya aktivitas yang sifatnya itu adalah PR, sifatnya adalah branding, sifatnya adalah sales, dan sifatnya apapun gitu. Jadi harus ada itu gitu. Oke, jadi memang sudah harus disiapkan selama setahun bahkan ya. Even nanti akan ditambah atau dikurangin nggak masalah, tapi setidaknya sudah ada setahun itu sudah mau ngapain aja. Gitu ya. Oke, keren banget ini brand awareness apalagi untuk yang baru. Ini apa sih brand apa gitu kan ya Mbak Vera ya. Jadi emang harus sering-sering. Sebulan itu katakanlah berapa kali sih Mbak Vera kalau untuk brand baru gitu. Gini, karena aktivitas itu kan kalau brand yang baru apalagi nih produk consumer good ya, itu kan setiap hari harus ada sesuatu gitu kan. Makanya teman-teman tuh kalau bikin marketing plan itu harus memenuhi unsur-unsur produk, misalnya USP-nya seperti apa. Terus nanti mau di-highlight apanya, ginger atau apalah gitu. Terus kemudian pricing-nya, terus placement atau place nanti apakah nanti teman-teman kerjasama dengan retail-retail tertentu gitu kan. Ada campaign-campaign tertentu di sana. Terus misalnya setiap beli di sosial atau beauty hall dapat apa gitu misalnya ya, atau di Watson. Nah, itu kan salah satu aktivitas juga gitu. Terus aktivitas promotion. Nah, promotion itu ya nanti ya jangan lupa komunikasi ya. Kalau promosi dulu kan kayak dijejelin gitu kan. Sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah flat banget. Kayak wilayah Agnes ya. Dunia tuh flat sekarang. Jadi brand dengan konsumen tuh udah sejajar. Jadi harus komunikatif gitu. Nggak dijejelin produknya bagus. Nobody cares. Konsumen itu nggak peduli mau produknya Mbak Widya itu secanggih apapun, mereka nggak peduli. Konsumen itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Once dirimu launch sesuatu tuh mereka akan bertanya, what's in it for me? Gayanya Gen Z ya. What's in it for me itu manfaatnya buat gue apa? Gitu kan. That's why pada saat di promotion itu selalu consumer centric ya atau customer centric ya. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa deh deket sama konsumennya. Jadi ya sifatnya branding itu kan adalah nurture relationship ya. Itulah kenapa 1 tahun ke belakang tuh harus udah disiapin gitu. Oke, siap. Banyak kerjaannya ya kalau mau launching kan. Iya betul banyak banget ya. Belum lagi ke retail bener banget tadi kayak Mbak Vera bilang ya, akan ada promo-promo lainnya juga ngikutin retail juga ya. Oke, siap. Lanjut lagi Mbak Vera, belum selesai pertanyaannya.
Ini @danugi. Nah, kalau untuk produk kosmetik dengan sasaran perempuan dewasa, ini efektifnya menggunakan promosi via apa nih? Umurnya berapa dulu nih? Nanti teman-teman riset Ini. lagi, misalnya kalau 30 ke atas, 30 sampai 40. Dewasa itu umur berapa sih sebenarnya? Mungkin 35 ke atas mungkin ya. Kasih contoh misalnya 35 ke atas nih untuk perempuan, atau 40 ke atas nih. 40 ke atas ya. Yang perlu anti aging misalnya nih, Mbak Vera. Nah, sekarang ini kan sebenarnya ada pergeseran ya. Even yang milenial agak ke atas, milenial ke atas banget gitu, yang masuk ke gen apa ya sebelum milenial? Gen Z bukan? Gen Y. Gini ya. Nah, itu kan sebenarnya juga udah mulai melek juga dengan digital ya. Yeah. Tapi kalau untuk yang adult itu juga pastinya masih media-media yang sebelumnya gitu ya, kayak radio, mungkin Star FM itu juga mungkin masih media yang sangat efektif ya untuk promote gitu. Terus juga media-media lainnya. Cuman jangan lupa bahwa sekarang ini udah omni channel teman-teman. Jadi udah nggak bisa lagi kita tuh fokus hanya salah satu aja. Jadi intinya sih sebenarnya lihat target konsumen kita, lagi-lagi balik lagi. Mereka itu mostly cari informasi di mana sih gitu. Mostly cari informasi di mana sih, terus beli sesuatu di mana sih gitu. Dan kalau misalnya duitnya teman-teman nggak terbatas, ya mungkin bisa langsung semuanya. Tapi kalau misalnya terbatas, pilih yang prioritas gitu, yang the most-nya lah gitu. Oke, mungkin nomor 1, ternyata target konsumen gue itu dengerin Star FM ya misalnya. Iya dong. Yaudah berarti spend-nya di sana kayak gitu. Jadi itu namanya di marketing plan, penyusunan marketing plan itu sebenarnya masuknya di budget allocation. Jadi spend ke sesuatu yang cepat menghasilkan. Ya. Jangan gengsi biar dilihat siapa gitu. Enggak. Gitu. Ada ya yang gengsi gitu ya? Oh, ada dong. Oh, ada. Ngabisin doang-doang. Ngabisin duit, iya, bener banget. Oke, dan disesuaikan tuh tadi dengan target marketnya siapa, perempuan dewasa tuh usia berapa juga gitu ya. Pokoknya yang efektif kira-kira yang most ya, itu yang dipilih lah. Iya. Thank you juga nih untuk @Surya Dewa Baskara. Butuh berapa lama sih impact branding terus bisa berhasil di pasaran nih, Mbak Vera? Teman-teman harus mendefinisikan arti sukses ya. Kalau teman-teman arti suksesnya itu adalah brandnya ada di mana-mana, kemudian achieve 100 miliar di tahun pertama misalnya, itu berarti definisi kesuksesan teman-teman. Tapi kalau misalnya definisi kesuksesan teman-teman adalah brandnya terwujud, produknya ada dan selalu habis, misalnya kan karena orang yang budgetnya terbatas kan biasanya cuma bisa bikin 10.000 dulu. Dan itu habis misalnya 3 bulan kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya targetnya itu 10.000 3 bulan kan berarti kali 4 aja ya. Nah itu adalah definisi kesuksesan gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak ada ukuran mau brand itu suksesnya itu kapan gitu. Karena namanya branding itu long term proses loh. Iya benar. Long term proses loh. Kalau sales itu short term. Saya mau habis 1.000 sekarang. Nah itu ada aktivitas marketing itu ngapain aja. Nah mungkin biar lebih jelas ya pemirsa, si branding dan marketing itu kan ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau branding itu sifatnya adalah nurturing tadi, engage, emotional. Kalau marketing sifatnya adalah transaksional. Nah kalau misalnya teman-teman tadi goalnya adalah jual 10.000 sebulan, itu berarti memang harus geber banget aktivitas marketingnya gitu kan. Brandingnya tetap jalan, jadi sama-sama. Mereka ini kayak sepupuan. Enak banget kalau pakai istilah ini ya. Mereka tuh kayak sepupuan dan harus jalan barengan. Karena kalau kita geber marketing terus, geber produk-produk terus, itu nanti teman-teman akan capek sendiri. Kenapa? Akan cari konsumen baru gitu kan. Nah, branding ini ketinggalan. Padahal branding ini kan branding itu kan tujuannya menciptakan konsumen loyal kan. Orang yang udah beli lagi gitu kan. Itulah si branding gitu. Tanpa ada branding, teman-teman nanti tuh capek banget. Jadi kalau jualan hanya ada iklan dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya untuk kesuksesan brand itu nanti akan ada ukurannya Mbak. Kalau misalnya marketing gitu atau sales itu ukurannya adalah sales sekian. Kalau branding itu nanti ada surveinya. Oke. Jadi survei. Jadi misalnya ada survei yang misalnya dikondak gitu dari perusahaan market research, top of mind brand untuk brightening tuh punya siapa, gitu kan? Itu ada tes-tesnya, ada kuesionernya, makanya itu nggak bisa dihitung secara literally angka berapa rupiah gitu tuh. Tapi gini, brand teman-teman tuh berhasil kalau punya konsumen loyal.
Itu semakin banyak konsumen loyal, berarti brand teman-teman semakin kuat. Kenapa? Tadi kan saya bilang kan, kalau misalnya kita punya konsumen loyal, kalau kita bikin produk baru, kan mereka yang pertama beli kan. Betul. Kalau mereka suka rela rekomen kan. Ini loh yang kita cari dari branding itu. Ini tujuan akhirnya itu adalah advocacy gitu. Mereka belain brand kita gitu. Jadi proses ya, jadi sabar. Branding itu bisa setahun, bisa 2 tahun untuk dapetin konsumen yang gila banget sama brand kita. Ada yang bisa mungkin 5 tahun kayak gitu. Oke, kalau untuk pelaku baru nih Mbak Vera, berarti branding dulu baru sales ya? Atau bisa berjalan seiringan, ini bisa nggak sih? Bisa banget, Bisa harus banget dua-duanya. Ingat ya teman-teman, branding itu bukan iklan loh, enggak loh. Ya beda ya. Beda dong. Bedakan dulu. Jadi saya ngomong misalnya brandnya itu visualnya engaging banget, terus ada message tertentu, misalnya tadi cinta alam kayak gitu-gitu. Yes. Itu sebenarnya juga branding kan, tapi dalam bentuk visual gitu yang dilihat. Terus mungkin teman-teman ada suaranya gitu, ada musiknya gitu kan. Itu juga aktivitas branding dan itu nggak bayar kan? Iya. Terus apalagi? Jadi dua-duanya penting. Sama-sama keluar duit di awal ya. Jadi ya barengan aja. Jadi yang penting itu teman-teman bahwa konsep di awal tuh harus jelas banget, tapi eksekusinya nanti sesuai kemampuan aja. Tadi ingat 360 derajat itu kan ada online offline. Kalau memang mampunya di online aja brandingnya, ya udah di online aja gitu. Terus misalnya ada nih, misalnya kan teman-teman ada yang, wah gue mau kelihatan gengsi banget, gue mau tampil di misalnya di exhibition di Jakarta sana gitu kan ya. Itu mahal banget kan kalau untuk yang baru gitu. Kalau ada budgetnya, it's okay, itu bagus. Maksudnya karena di sana yang ngumpul ada beauty enthusiast, jadi mereka tuh langsung terpapar gitu kan. Wah ada produk baru, terus mereka nyobain, tuh ada yang nawarin jadi influencer kayak gitu kan. Kalau ada budgetnya gitu. Kalau nggak ada, fokus dulu aja ke touch point ya istilahnya. Touch point itu di mana konsumen berada. Di situ dulu aja. Tapi ingat, saat ini teman-teman nggak bisa produk aja. Kalau produk aja yang dipikirin, nanti akan mudah disubstitusi. Karena ini jadi kayak komoditas, kayak gula. Yang penting manis, bodo amat sama mereknya gitu kan. Iya. Kalau teman-teman mikirin sekarang ini hanya produk aja, nggak akan bertahan lama. Pasti 6 bulan atau setahun pasti udah pusing, ini gimana ya cara ya. Pasti salesnya tuh biasa decline gitu. Makanya dua-duanya deh harus diperkuat gitu. Oke, wah seru banget ya. Ngomongin ini sebenarnya nggak cukup cuma 1 jam ya Mbak Vera ya. Ternyata ya. Iya benar banget. Jadi nanti kalau misalnya nih ada yang masih banyak yang punya banyak pertanyaan, langsung aja ke channelnya Mbak Vera ya. Channelnya apa nih Mbak Vera? Vera Oktavianti. Langsung diklik aja, biasanya langsung muncul. Oke, sip deh. Mbak Vera nih, terakhir ya, kasih apa ya, istilahnya kayak pesan-pesan deh untuk mungkin calon pelaku industri beauty nih yang sekarang lagi dengerin kita. Apa tips-tips atau pesan yang paling penting deh untuk kali ini, untuk perjuangan yang tidak ini ya. Saya punya pesan nih buat teman-teman ya. Ada beberapa hal. Mulai dari apa yang teman-teman punya ya, tapi jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain yang sudah titik ke 57 gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain dulu, karena semuanya butuh proses gitu ya. Nah, tips buat teman-teman yang baru yang mau nyemplung di sini, yang pertama tuh mental dan mindset dulu. Jadi mentalnya tuh harus berani dulu. Ini sebenarnya nggak cuma bisnis kosmetik kan, apapun gitu. Karena nggak ada tuh namanya industri yang nggak ada kompetisinya. Betul. Selalu ada. Terus kalaupun teman-teman ada ide inovatif banget yang bikin saat ini, pasti nanti akan ada mitunya, ada produk yang kompetitornya gitu. Terus mindset cepat kaya itu dibuang dulu deh gitu, karena namanya skincare, face care dan apapun itu sebenarnya untuk memberikan solusi ke orang lain gitu, memberikan solusi ke orang lain gitu. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa riset lagi. Jangan lupa riset market dulu. Jadi teman-teman, saya sering share market data ya, jadi boleh dilihat di sana, atau enggak download, ada data market juga, produk tren dan segala macam di bio saya juga ada yang di Instagram. Jadi riset market dan konsumen dan kompetitor, itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa harus belajar namanya struktur dasar kulit kita. Nah, itu harus tahu tuh apa
strukturnya tuh seperti apa sih? Terus kemudian masalah-masalah kulit itu terjadinya tuh bagaimana prosesnya? Lalu solusinya apa sih yang biasa kita berikan? Harus tahu itu dulu lah. Kasih solusi harus tahu dong. Harus tahu dong apa yang terjadi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pilih niche. Ingat ya, target market yang spesifik karena produk Anda tidak untuk semua orang. Terus abis itu adalah humanizing brand, buat brand Anda semanusia mungkin. Terus yang terakhir action. Action, yes. Jangan cuma teori doang. Jangan cuma teori doang gitu ya. Bener. Siap. Banyak poin-poin tadi ya. Pendengar Star FM, kita belajar bareng nih di sini nih. Belajar sebenarnya nggak cuman untuk industri beauty aja, tapi ini bisa dilakukan ke industri-industri lainnya sebenarnya ya yang tadi Mbak Vera sampaikan. Thank you sekali lagi Mbak Vera Oktavianti, brand expert dan juga founder dari Beauty Biz. Jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Iya, bener banget. @beautybiz dan juga @the_vera Oktavianti. Kemudian lihat channel-channelnya nih di YouTube ya. Channel YouTube-nya akan ada banyak materi-materi yang keren banget untuk membantu nge-branding produk Anda nih pendengar ya. Thank you Mbak Vera. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, kita sudah selesai nih pendengar. Aduh kayaknya agak berat ya karena masih banyak pertanyaan sebenarnya Widya nih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat di channel YouTube-nya Mbak Vera Oktavianti ya. Kita akhiri bincang spesial kita hari ini pendengar Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Tapi Widya masih akan terus lanjut ke Dinamika Jogja Siang. Sampai jumpa.